Di dalam pernikahan, tentu kita akan mengalami konflik karena kita menikah dengan orang yang berbeda jauh dengan kita. Latar belakang berbeda, kepribadian yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Tapi ketika dibubuhi dengan pengertian, sebenarnya yang saya pelajari, perbedaan yang semula jadi masalah, perbedaan itu tetap ada, tapi sudah tidak jadi masalah. Pengertian tuh membuat kita bisa menerima perbedaan dan menolong kita untuk merespon dengan benar terhadap masalah. Konflik dalam pernikahan tidak akan berhenti jika kita tidak ingin mengerti. Pengertian itu justru mengecilkan perbedaan. Saya kasih contoh. Salah satu masalah yang terbesar yang sering kali memicu konflik dalam rumah tangga saya dan suami adalah Jojo orang yang senang bergaul, people-oriented person. Sedangkan saya lebih cenderung family-oriented person. Salah satu konfliknya adalah saya merasa Jojo lebih menempatkan orang lain lebih penting daripada kami, keluarganya. Sehingga waktu Jojo lebih banyak dipakai untuk melayani orang. Di luar sana melayani, sibuk. Bahkan di hari Natal yang harusnya kumpul dengan keluarga, di hari ulang tahun, di hari ulang tahun pernikahan, dan lain sebagainya. Dan hal-hal itu membuat saya jengkel, kesal, baik dengan undangan-undangan pelayanan itu maupun orang-orang yang meminta Jojo melayani. Karena saya merasa mereka menjauhkan kami. Suami saya lebih menempatkan pelayanan dan orang banyak lebih penting daripada saya dan anak-anak saya. Saya lebih senang kumpul keluarga. Sementara Jojo lebih suka kumpul dengan orang banyak. Itu yang dulu menjadi konflik yang membuat saya selalu marah sama suami saya. Apa yang terjadi? Kemudian saya coba ngerti bahwa Jojo adalah orang yang memang senang bergaul. Jojo mengasihi Tuhan dengan cara yang berbeda dengan saya. Jojo mengasihi Tuhan dengan cara melayani pekerjaan Tuhan. Dia senang khotbah, memberitakan firman Tuhan. Dia merasa punya kepuasan tersendiri ketika dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Pergi melayani ke sana dan ke sini. Dia merasa hidupnya produktif, dia merasa hidupnya berbuah. Sementara sudut pandang saya yang berbeda, merasa bahwa harusnya keluarga merupakan pelayanan yang utama. Tidak apa pergi pelayanan kemana-mana, tapi paling nggak punya waktu-waktu khusus bersama keluarga. Nah, kami nggak pernah ketemu karena saya nggak bisa ngerti. Ada pepatah yang mengatakan bahwa laki-laki tuh punya mainannya sendiri. Boys always have toys, ya. Suami saya senang gadget. Ini pun jadi masalah. Saya jengkel ketika dia bisa di depan komputer dan handphone berjam-jam setiap hari. Sedangkan saya inginnya waktu santai di malam hari, Jojo duduk dekat saya, kami bisa nonton TV bareng-bareng, nonton film bareng-bareng, atau ngobrol. Jadi kepribadian yang berbeda ini nggak ketemu. Yang satu merasa nggak dicintai, yang satu merasa tidak dimengerti. Akhirnya, saya belajar ngerti suami saya. Saya belajar ngerti bahwa Jojo sangat mencintai pelayanannya, bahwa Jojo merasa hidupnya berarti ketika dia bisa melayani, bahwa itu passionnya dia, itu panggilan hidupnya, bahwa itu yang Tuhan taruh di hatinya. Dan saya tidak mau sampai suami saya menjadi pasif, menjadi tidak berbuah, karena dihalangi oleh istri yang mau-maunya sendiri. Jadi akhirnya saya mulai melepas. Saya biarkan saja suami saya lakukan yang dia mau, saya tidak banyak lagi bicara, tidak komplain lagi, dan berusaha nikmati waktu dengan anak-anak saya. Dan ketika suami saya pulang, dia sibuk dengan gadgetnya misalnya, ya saya mulai samperin dia, ganggu-ganggu sedikit, dan ada perubahan. Pada akhirnya yang tadinya saya marah malah membangun jarak di antara kami, konflik yang tidak selesai. Jojo jadi mungkin tidak betah juga. Tapi ketika saya mulai diam, tidak banyak komplain, mulai dekati dia dengan cara yang berbeda, karena saya ingin spend time, punya waktu berdua, saya ganggu-ganggu dia, dan lama-lama dia jadi lepaskan handphonenya, dan kami mulai cerita, dan banyak hal yang akhirnya ketika saya lakukan dengan cara yang berbeda, saya merespon dengan lebih benar, akhirnya Jojo berubah. Sebenarnya banyak kali tuh perempuan nggak mau terbuka untuk kasih tahu pasangannya, ini loh maunya saya. Tapi dibahasakannya dengan marah-marah, dengan jutek, jawaban yang ketus. Yang ada malah memperkeruh suasana, merusak hubungan. Suami jadi marah, jadi emosi. Apakah perbedaannya hilang? Tidak.
Saya dan suami saya sampai hari ini tetap manusia yang berbeda, dengan cara pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, tetapi kami baik-baik saja karena dibubuhi dengan pengertian yang kemudian mengecilkan perbedaan.